Hey Sobat Auto Banding, kali ini kita akan membahas mobil bekas di bawah 150 jutaan yang pastinya cocok untuk mudik. Pertama kali saat kita memikirkan mobil untuk mudik, pastilah mobil tersebut harus dapat menampung kita sekeluarga. Irit bahan bakar, juga pastinya haruslah kuat menempuh jarak yang jauh. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil MPV merupakan mobil pilihan yang tepat. Berikut 5 pilihan rekomendasi kami. 5. Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Mobil CGC ini merupakan mobil dengan 7 penumpang. Pastinya pas untuk membawa keluarga antara 4 sampai 5 penumpang. Dan sisa kursi belakang bisa memuat barang bawaan. Karena untuk baris ketiga di mobil ini cukup sempit. Mobil Toyota Calya dan Daihatsu Sigra merupakan mobil yang irit, pastinya membuat hemat biaya untuk mudik Anda. Mesin yang digunakan berkode 3NR dengan kapasitas 1197 cc-nya 4 silinder penggerak roda depan. Tak perlu diragukan lagi bahwa konsumsi BBM Toyota Calya ini sangat irit. Konsumsi BBM yang irit harus dibayar dengan performa mesinnya yang bisa dikatakan kurang tenaga. Tenaga mesin Calya hanya 86 HP per 6000 rpm dengan torsi maksimal 107 Nm per 4200 rpm. Tapi perlu diingat, Toyota Calya dan Daihatsu Sigra merupakan pilihan yang tepat di kelasnya. Empat. Nissan Grand Livina saat pertama diluncurkan, mobil ini memang disiapkan untuk menjadi alternatif bagi duet Avanza Xenia. Pasalnya, mobil ini memiliki sejumlah pembeda dibanding kompetitornya itu. Pada bagian eksteriornya, desainnya mengusung konsep mirip sedan tanpa buntut yang berdimensi panjang. Posisi berkendara yang rendah memberi stabilitas berkendara yang baik karena minim gejala limbung. Kendali mobil juga menjadi terasa lebih mantap dibanding MPV lainnya yang lebih tinggi. Tentu karena Nissan juga memasang suspensi yang berkualitas. Kabin yang nyaman didukung fitur hiburan terbaik di kelasnya. Ditambah lagi jok dan lingkar kemudi berlapis kulit. Grand Livina juga memiliki kursi baris ketiga yang dapat dilipat rata sejajar lantai mobil. Pelipatannya pun mudah. Mobil ini juga memiliki banyak ruang penyimpanan di dalam kabin. Tapi mobil ini memiliki beberapa kekurangan. Memiliki ground clearance rendah membawa efek negatif bagi mobil ini dibanding rivalnya. Pasalnya, kondisi jalan di Indonesia sangat beragam dan berlubang. Ground clearance tinggi seolah menjadi salah satu syarat ketika memilih mobil jenis MPV. Kekurangan lain, kabin yang tak dilengkapi AC double blower. Fitur ini sebetulnya bukan membuat kabin menjadi tak dingin. Karena hembusan angin dari kabin bagian depan lambat laun pasti sampai ke penumpang di kursi baris ketiganya. Hanya saja, memang penumpang depannya lebih cepat merasakan hawa dingin dibanding penumpang belakangnya. Untung Grand Livina menyediakan outlet AC di belakang yang berlokasi di konsol tengah. Tiga. Suzuki R3. Berikutnya pilihan rekomendasi kita adalah Suzuki R3. Setiap mobil tentunya memiliki aspek-aspek tertentu yang menjadi kelebihan tersendiri. Sama halnya dengan Suzuki R3 ini, tentunya memiliki kelebihan yang menjadi keunggulan yang dapat menarik konsumen. Salah satu hal yang menjadi kelebihan dari Suzuki R3 ini adalah pada desain bodi yang tampak lebih elegan dan mewah. Hal ini sangat dipengaruhi dari ukuran mobil tersebut, yaitu dengan ukuran 4625 x 1695 x 1685 mm. Untuk jarak poros antara roda-roda mobil ini sekitar 2740 mm. Sedangkan untuk ukuran pijak depan mobil sekitar 1480 mm. Jarak pijak belakang sekitar 1490 mm. Dan pada jarak terendah mobil ini sekitar 185 mm. Selain itu, tampilan elegan dari mobil ini juga dikarenakan adanya lampu depan mobil yang berukuran besar, dengan dilengkapi halogen yang berfungsi untuk mendinginkan mesin kendaraan. Selain tampilannya, eksteriornya terlihat elegan, bodi Suzuki R3 terlihat sangat kokoh. Dengan menggunakan mesin K14 BDOH CVVT yang memiliki katup 16 dan silinder 4 inlaan.
Ini dapat membuat Suzuki R3 mampu mengeluarkan tenaga maksimal 95 PS pada putaran 6000 rpm, serta torsi maksimal 130 Nm pada putaran 4000 rpm, dengan perbandingan kompresi 1:10. Sedangkan untuk mesin VVT-nya sendiri sudah dibekali dengan berbagai fitur, yang dapat membuat performa mesin menjadi maksimal namun tetap irit penggunaan bahan bakar. Hal yang menjadi kekurangan dari Suzuki R3 adalah ketika mobil dalam kondisi yang penuh, dan Anda mengendarai di jalan tanjakan tentunya membuat mobil menjadi sangat susah untuk dikendalikan. Hal ini dikarenakan tenaga mesin yang dihasilkan hanya 95 PS, sedangkan kondisi mobil dalam muatan yang penuh. Tentunya hal ini tidak akan membuat Anda nyaman pada saat mengendarai. Ditambah jika kondisi jalanan tanjakan sedang licin akibat hujan, dan usia ban mobil sudah mencapai lebih dari 30.000 kilo, maka pada saat mobil menaiki tanjakan tentunya ketidaknyamanan akan sangat terasa. Untuk itu, sebelum membeli R3 bekas, perhatikan lagi ban dan kaki-kakinya. Dua, Honda Mobilio. Mobilio hadir dengan teknologi baru dan modern yang sebelumnya tidak dikeluarkan oleh Honda. Desain eksterior dan interiornya pun lebih anggun dan berkelas. Mobil Honda Mobilio mengusung konsep mobil keluarga sesuai dengan permintaan konsumen di Indonesia. Honda mencoba mewujudkan keinginan warga Indonesia untuk memiliki mobil keluarga yang modern dan terjangkau. Mobil ini didesain dengan sporty, memiliki kabin yang luas, bagasi besar dan fleksibel, serta irit bahan bakar minyak. Sebagai mobil keluarga, tentu daya tampung kursi untuk duduknya pun semakin banyak dan leluasa. Desain lampu depan yang lebar membuat pengendara lebih nyaman ketika mengemudikan mobil di malam hari. Sedangkan lampu belakang didesain sangat dinamis, perpaduan garis bodi dengan dual solid motion. Sayangnya mobil MPV ini dikategorikan sebagai mobil yang paling kaku di kelasnya. Jika Anda melewati jalan bergelombang atau tidak rata, Anda harus membawanya secara perlahan, terlebih pada suspensi belakang. Akan tetapi kelebihannya ada pada handling yang baik, sehingga kekurangan pada suspensi ini terbayarkan. 1. Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Mobil sejuta umat, itulah julukannya. Siapa yang tak kenal atau bahkan tidak pernah naik Avanza? Mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ini dapat kita temui dari jalan perkotaan hingga pelosok desa. Kepopulerannya membuat Toyota Avanza menjadi MPV paling laris di Indonesia, serta pemasaran yang luas menjadi kunci utama mobil ini menjadi yang terbaik dari MPV lain. Mesin atau dapur pacu dari mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dilengkapi dengan mesin bertipe 4 silinder VVT-i, yang membuat mobil ini memiliki tenaga sebesar 104 HP pada 6.000 rpm. Sedangkan pada torsi maksimalnya mampu mencapai hingga 137 Nm pada 4.400 rpm. Harga jual yang ditawarkan oleh mobil ini pun cenderung stabil. Jika Anda berniat untuk menjualnya kembali pun, harganya tidak akan jatuh drastis. Selain itu, mobil ini sangat laku di pasaran yang membuat harganya cenderung stabil. Kebutuhan mobil lainnya adalah spare part. Jangan khawatir, Anda akan susah mencarinya. Pada spare part Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ini sangat mudah dicari dan harga yang ditawarkannya pun ramah di kantong. Sayangnya pada Toyota Avanza ini cenderung limbung ketika berada di kecepatan tinggi. Sedangkan pada kecepatan rendah, mobil terasa empuk. Hal ini karena lingkaran pegas spiralnya lebar sehingga membuat mobil ini terlihat sangat bongsor. Mobil Avanza ini kerap timbul masalah pada aki. Hal ini biasanya mobil menjadi sulit dihidupkan ketika mesin panas. Namun untuk mobil keluaran terbaru, masalah ini tidak terlalu banyak dialami oleh penggunanya. Oke sobat, itulah mobil-mobil bekas pilihan kami. Ikuti dan dukung terus channel kami, kita cari info otomotif bersama. Dan sampai jumpa.